Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang saya hormati Kakak Pinsus dan seluruh panitia pada kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar di Korwil 3 tahun 2020 dan juga kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kursus di Korwil 3 ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkegiatan, untuk mencari ilmu, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar yang ada di Korwil 3 ini. Kakak-kakak sekalian, di masa-masa pandemi ini mudah-mudahan tidak mengganggu terkait dengan kegiatan kita, dan juga diharapkan walaupun dengan kegiatan penyampaian materi secara online ini mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari kegiatan kursus yang biasa dilakukan atau dilaksanakan dengan tatap muka. Ini harapannya seperti itu. Yang penting kakak-kakak dalam melaksanakan kegiatan ini selalu menjaga dan memakai protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah agar untuk wabah corona atau virus COVID-19 ini kita selalu terhindar dan mudah-mudahan segera dibebaskan kita semua dan diangkat itu virus dan diberikan kesehatan untuk kita semua. Kakak-kakak sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan satu materi yaitu terkait dengan ragam keterampilan. Sebenarnya kakak, apa yang akan saya sampaikan ini, kegiatan ini sudah seringkali kakak-kakak lakukan di gugus depan kakak masing-masing. Namun bagaimanapun juga karena ini merupakan salah satu materi yang harus diberikan di dalam kegiatan kursus ini, tetap saja ini kita berikan walaupun kakak-kakak mungkin sudah mahir atau sudah terampil terkait dengan kegiatan ini, mohon disimak saja. Bagi yang belum, monggo, ini merupakan ilmu baru bagi kita sebagai pembina gerakan pramuka yang nantinya bisa mengaplikasikan kepada adik-adik kita di gugus kita masing-masing. Kakak sekalian, saya secara pribadi mohon dengan hormat kepada kakak-kakak peserta saat ini yang mungkin sudah memahami, mungkin sudah mengerti, bahkan menguasai, mahir di dalam ragam keterampilan ini, mohon dapatnya bisa membantu kita para pelatih ini ikut serta memberikan penjelasan kepada teman-teman sejawatnya berbagai ilmu, sehingga nantinya kakak-kakak peserta lain yang masih belum bisa ini akan menambah sebuah pengalaman baru. Untuk itu mari kita kupas bersama-sama, kita belajar bersama-sama, sehingga nanti di mana kegiatan ragam keterampilan ini bisa kita laksanakan di kegiatan KMD di Korwil 3 tahun 2020 ini. Kakak sekalian, perlu dipahami bahwasanya keterampilan kepramukaan ini diambil dari kata dasar terampil, ya. Dari kata terampil itu yang mengandung sebuah arti, yaitu cakap, mampu, dan cekatan. Dari kata cakap, mampu, dan cekatan ini merupakan sebuah kegiatan keterampilan yang barang tentu ini tidak hanya diperoleh dari sebuah teori saja kakak, namun keterampilan kepramukaan ini agar adik-adik kita lebih cakap, mampu, dan cekatan ini harus dilakukan dengan yaitu berkegiatan. Dengan kegiatan inilah maka keterampilan
akan diperoleh oleh adik-adik kita, oleh diri kita. Sering berkegiatan, maka diri kita, adik-adik kita akan lebih cakap, lebih mampu, dan lebih cekatan. Barang tentu dari keterampilan ini diharapkan dan berfungsi adalah untuk menghadapi sebuah tantangan, entah tantangan itu di dalam diri kita sendiri, tantangan menghadapi situasi di lingkungan, tantangan di dalam berkegiatan dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya adalah keterampilan yang ada di kepramukaan ini, tatkala kita dan adik-adik kita sudah cakap, mampu, dan cekatan, maka setiap tantangan yang dihadapi oleh diri kita dan adik-adik kita akan lebih siap dan lebih mampu bisa mengendalikan dari tantangan tersebut. Seperti halnya contoh foto gambar yang saya tayangkan di layar, kakak-kakak bisa menyimak seperti itu. Kakak-kakak sekalian, para peserta kursus yang saya banggakan, mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, masih terkait dengan keterampilan. Agar keterampilan kepramukaan itu bisa berkualitas, ya, bisa mempunyai sebuah mutu, itu ada beberapa hal, beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Yaitu di antaranya yang pertama adalah dari adik-adik didik kita itu sendiri, dari golongan usia pramuka siaga, penggalang, penegak maupun pandega yang akan melaksanakan aktivitas kegiatan keterampilan kepramukaan. Ini salah satu yang mempengaruhi keterampilan kepramukaan itu bisa berkualitas. Yang berikutnya adalah waktu. Dengan waktu yang cukup, kakak, keterampilan kepramukaan itu bisa dikuasai, akan berkualitas. Tapi dengan waktu yang tidak cukup, tentunya ini kurang menghasilkan kegiatan yang maksimal. Untuk itu adik-adik mohon nantinya di gugus depan diajak sering berlatih, berkegiatan dan berkegiatan, sehingga keterampilan adik-adik ini nantinya dengan waktu, durasi, timing yang cukup, ini nanti akan membuahkan sebuah hasil, sebuah keterampilan yang betul-betul berkualitas. Untuk itu selain waktu, ini juga diharapkan seorang pembina, kakak, yang akan mempengaruhi di dalam kegiatan keterampilan ini berkualitas. Dengan kondisi pembina yang sudah mampu, pembina yang sudah mahir, ya, pembina yang sudah istilahnya menguasai terkait dengan keterampilan ini, maka akan membuat suatu keterampilan itu yang dimiliki oleh adik-adik kita itu bisa sangat berkualitas. Namun kalau seorang pembina ini tidak mampu, tidak siap, tidak bisa, jangan diharap bahwasanya keterampilan yang kita berikan kepada adik-adik kita ini bisa berkualitas. Dengan harapan apa yang telah saya sampaikan awal, bahwasanya di dalam kursus ini keterampilan kepramukaan sangat penting sekali untuk pembekalan kakak-kakak yang akan menjadi seorang pembina. Untuk itu mohon dengan adanya kegiatan yang seperti ini, kegiatan kursus mahir dasar yang ada di Korwil 3 saat ini mohon kakak-kakak mengikuti kegiatan KMD ini dengan tulus, dengan semangat, dengan giat, sehingga nanti ilmu yang kakak-kakak peroleh ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk adik-adik kita, dan untuk gerakan pramuka dimanapun berada. Kakak sekalian, seperti halnya kita tayangkan seperti ini di gambar di layar, bahwasanya ini salah satu kegiatan keterampilan yang sudah berkualitas, istilahnya karena sudah seringkali dilakukan dengan waktu yang cukup untuk berlatih dan berkegiatan. Kakak-kakakku sekalian, peserta kursus mahir dasar yang saya banggakan,
Kita lanjutkan lagi masih terkait dengan keterampilan kepramukaan. Ini merupakan sebuah kebutuhan untuk adik-adik kita. Untuk itu, karena ini merupakan sebuah kebutuhan, maka keterampilan pramuka ini sangat penting sekali dan harus diberikan, harus disampaikan, harus diajarkan kepada adik-adik kita di dalam gerakan pramuka. Untuk itu dari merupakan sebuah kebutuhan, ini juga mohon disiapkan seorang pembina yang mampu, pembina yang berkualitas, pembina yang sudah mahir untuk memberikan sebuah materi atau ilmu terkait dengan keterampilan kepramukaan kepada adik-adik kita. Dengan harapan bahwasanya seorang pembina ini, karena keterampilan merupakan sebuah kebutuhan adik-adik, yaitu seorang pembina harus memiliki seperangkat atau alat keterampilan untuk mencukupi kebutuhan adik-adik di dalam melakukan kegiatan keterampilan kepramukaan. Dengan harapan perangkat atau alat yang dimiliki oleh seorang pembina ini akan dijadikan sebuah media pendidikan di dalam melatih, mendidik adik-adik kita di gugus depan kita masing-masing. Harapan yang paling utama adalah sekalian dengan keterampilan kepramukaan ini adalah membentuk suatu watak dan karakter adik-adik kita. Karena dengan keterampilan, maka adik-adik kita dengan sendirinya akan terbentuk karakter mereka menjadi manusia yang baik, menjadi seorang pramuka yang baik dengan apa yang telah dilatih oleh pembina-pembinanya. Kakak sekalian, kita lanjutkan lagi untuk keterampilan kepramukaan ini. Yang harus dipelajari, yang harus disampaikan kepada adik-adik kita itu diantaranya adalah keterampilan kepramukaan terkait dengan spiritual. Itu yang pertama. Yang kedua kakak, yaitu kegiatan keterampilan yang terkait dengan emosional. Yang ketiga, ini kegiatan yang terkait dengan keterampilan yang berhubungan dengan sosial. Yang keempat adalah kegiatan yang berhubungan dengan intelektual manajerial, dan yang kelima adalah kegiatan yang berhubungan dengan fisik atau kinestetik. Dari kelima kegiatan ini sangat penting sekali dalam rangka pembentukan karakter adik-adik kita. Untuk itu marilah kita langsung satu persatu kita kupas kakak, agar lebih detail, agar lebih memahami dan mengerti, sehingga tatkala menyampaikan kepada adik-adik kita tidak ragu dan tidak canggung lagi. Kakak sekalian, untuk yang pertama tadi yaitu terkait dengan keterampilan kepramukaan spiritual. Mengapa kegiatan keterampilan spiritual ini sangat dibutuhkan oleh adik-adik kita? Karena dengan adanya kegiatan ini, maka hubungan kita dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, ini nanti akan sikap dan perilaku ini mencerminkan sebuah perwujudan pengamalan. Kalau adik-adik sudah dilatih, adik-adik sudah terampil, maka tidak perlu adik-adik itu dipaksa untuk beribadah. Adik-adik sudah menyadari mana ini yang wajib, mana ini yang dilarang, perintah ini segera dan lain sebagainya. Untuk itu dengan kegiatan keterampilan spiritual yang kita berikan kepada adik-adik kita, maka harapannya adik-adik kita yang nantinya agar melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Kuasa ini senantiasa dengan rasa ikhlas, bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana, tanpa ada paksaan dari siapapun. Akan muncul kewajiban itu, kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri. Yang pertama yang akan kita sampaikan terkait dengan spiritual itu adalah kaidah-kaidah agama. Berbagai kaidah agama di sini adalah yang jelas kaitan dengan norma-norma agama untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi sebuah larangan agama. Sehingga nanti kalau
terkait kaidah-kaidah agama ini diberikan, maka anak-anak kita, adik-adik kita ini akan menjadi watak-watak yang berbudi luhur. Untuk itu, untuk spiritual ini sangat amat diperlukan untuk keterampilan adik-adik kita. Yang berikutnya kakak yang perlu kita sampaikan lagi adalah terkait dengan prinsip dasar kepramukaan. Karena di dalam prinsip dasar kepramukaan ini yaitu mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan spiritual. Itu yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu perlu sekali kita berikan latihan-latihan kepada adik-adik, anak-anak kita yang beragama Islam. Monggo diarahkan terkait dengan kegiatan-kegiatan keislaman, yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga demikian. Sehingga adik-adik di dalam berkegiatan kepramukaan ini untuk materi keterampilan spiritual ini akan didapatnya. Demikian pula untuk prinsip dasar kepramukaan yang kedua ini kakak adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Ini juga perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita. Yang ketiga, yaitu yang masih di dalam prinsip dasar kepramukaan itu adalah peduli terhadap diri pribadi. Nah, ini juga amat perlu disampaikan kakak, karena dengan kepedulian kepada diri kita berarti nanti harapannya adik-adik kita itu tidak menggantungkan kepada orang lain, tidak terlalu manja kepada orang tuanya, tidak semena-mena kepada temannya dan lain sebagainya, sehingga peduli terhadap diri pribadi itu bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu hal, tantangan-tantangan yang ada dengan kemampuannya sendiri. Untuk yang keempat dari prinsip dasar kepramukaan ini yang perlu kita ajarkan, yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita, yaitu taat kepada kode kehormatan. Mengapa taat kepada kode kehormatan ini sangat perlu kakak? Karena kode kehormatan gerakan pramuka yang terdiri dari Satya dan Dharma ini sudah mencerminkan suatu sikap yang baik, sikap yang mulia tatkala itu kita laksanakan, maka mencerminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik menjadi orang-orang yang baik. Itu sangat perlu sekali dari prinsip dasar kepramukaan. Yang berikutnya kakak sekalian, aspek yang terkait spiritual ini pula yaitu melaksanakan kode kehormatan pramuka yang tadi sudah saya jelaskan, yang terdiri dari Satya dan Dharma. Monggo untuk adik-adik, anak-anak kita siaga, adik-adik kita di Penggalang, Penegak dan Pandega, ini perlu penjabaran lebih luas sehingga adik-adik itu bisa mengamalkan terkait dengan Satya dan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya masih tema atau keterampilan spiritual itu adalah mengamalkan Pancasila. Kakak sekalian yang saya banggakan, untuk pengamalan Pancasila ini merupakan sebuah kewajiban kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan dasar kita yang ada di Pancasila itu mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini kita berikan kepada adik-adik, sehingga adik-adik cinta kepada negara, cinta kepada tanah air ini akan lebih melekat lagi, akan lebih semangat lagi menjaga kesatuan Republik Indonesia. Kakak-kakakku sekalian, peserta kursus Mahir Dasar di tahun 2020 di masa pandemi ini, dengan kegiatan kursus Mahir Dasar walaupun dengan secara online ini, mudah-mudahan sekali lagi kita sampaikan tidak mengurangi arti makna dari kegiatan yang secara tatap muka. Kakak sekalian, untuk keterampilan selanjutnya yang perlu disampaikan pula kepada
adik-adik kita ini adalah terkait emosional. Mengapa terkait dengan keterampilan emosional ini disampaikan pula? Karena kita seorang pembina ini mempersiapkan diri kepada adik-adik agar bisa mengontrol, agar bisa menjaga emosinya tatkala berkegiatan, tatkala menghadapi sebuah tantangan yang akan terjadi kepada diri kita dan adik-adik kita. Keterampilan emosional ini adalah merupakan sebuah keterampilan menata emosi, ya. Menata emosi ini diantaranya satu, yaitu harus cermat dalam menghadapi sebuah masalah. Tatkala ada masalah, sesegera mungkin kita mengamati, sesegera mungkin kita mengatasi, memecahkan, sehingga masalah itu biar tidak terbengkalai, biar tidak berkepanjangan. Sekali selesai, maka akan membuat emosi kita, kejiwaan kita lebih tenang dan lebih damai. Yang kedua adalah kita harus bisa bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Adik-adik kita biasanya dengan yang masih emosi, adik-adik yang masih muda, jiwa mudanya yang masih tinggi, emosinya yang masih belum stabil, yang masih labil, ini tatkala mengambil sebuah keputusan kadang-kadang adik-adik ini tergesa-gesa kadang-kadang, ya, dan tidak bijak. Yang penting menguntungkan dirinya sendiri. Di sini dalam rangka menata emosi ini, kebijakan mengambil sebuah keputusan sangat diperlukan. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu merugikan diri kita atau merugikan orang lain. Yang ketiga adalah kita memberikan materi atau pemahaman kepada adik kita, yaitu tentang kesabaran. Sabar itu sangat berat, sabar itu sangat luar biasa. Dengan kesabaran, ketelatenan, ketelitian, ini akan membuahkan sebuah hasil dalam rangka pembentukan watak karakter adik didik kita menjadi orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Yang berikutnya adalah tidak tergesa-gesa di dalam menentukan sikap. Tatkala ada sesuatu hal, tantangan yang kepada diri kita, kepada adik kita, atau ada sebuah problem, masalah, jangan tergesa-gesa dalam menentukan sikap. Fahami dulu, amati dulu, pikir terlebih dahulu, pertimbangkan terlebih dahulu tentang kerugian, tentang kelebihan dari sebuah permasalahan atau problem yang akan kita hadapi. Setelah itu baru setelah ditimbang-timbang di mana letak hal yang menguntungkan dan yang merugikan, baru kita bisa menentukan sebuah sikap. Yang kelima, ini terkait dengan keterampilan menata sebuah emosi, ini adalah menghormati lawan bicara. Sekali lagi kakak, siapapun yang kita hadapi, anak muda, anak kecil, orang tua, dewasa, dan lain sebagainya, mari kita menghormati yang muda, menghormati lawan bicara yang tua. Yang tua juga begitu, bisa menghargai yang lebih muda, sehingga saling terjalin komunikasi yang baik, terjalin hubungan yang baik, sehingga apa yang dikomunikasikan, yang diperbincangkan ini juga akan menghasilkan sebuah hasil pembicaraan yang lebih baik dan bisa didengarkan lebih enak. Dan ini merupakan salah satu, yaitu keterampilan menata emosi ini, yaitu membentuk karakter jiwa adik-adik kita. Dan yang keenam ini adalah kita memberikan pembelajaran terkait dengan kesopanan, sopan kepada siapapun juga, tawaduk kepada siapapun juga, utamanya kepada orang tua, kepada guru, kepada pembina, sehingga kepada orang tua. Nah ini sehingga anak-anak kita, adik-adik kita ini di dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi anak-anak yang baik, adik-adik yang baik dalam rangka pembentukan karakter adik-adik kita. Yang ketujuh adalah santun di dalam berbicara. Nah ini sangat diperlukan kakak sekalian di zaman yang seperti ini, yang seringkali kita itu mendengarkan bahwasanya
banyak sekarang ini pemuda-pemuda kita, anak-anak kita yang kurang mengerti sopan santun di dalam berbicara, yang kurang menghormati kepada orang tuanya, kadang kepada gurunya kurang hormat, kadang kepada orang tuanya juga demikian. Karena ya zamannya yang saat ini yang sudah terpengaruh dengan dunia luar ya, sehingga terkait dengan sopan santun, adat budaya ini kadang-kadang sedikit demi sedikit juga terkikis. Untuk itu kita seorang gerakan pramuka, seorang pramuka ini perlu mempersiapkan diri generasi-generasi kita kakak dalam rangka menghalang yaitu masukan-masukan yang negatif, sehingga adik-adik kita tetap menjadi adik-adik atau generasi muda yang baik dan berbudi pekerti luhur. Yang ke-8 yaitu hormat kepada orang tua, sudah kita sampaikan tadi. Yang ke-9 adalah ulet, tabah, tangguh, pantang menyerah. Apapun yang terjadi kakak terkait dengan menghadapi sebuah tantangan, untuk menata sebuah emosi, ini ada di kita, diri kita ini harus betul-betul ulet, jangan mudah putus asa ya, tabah tatkala ada sebuah masalah yang seberat apapun juga pasti ada jalan keluarnya. Sehingga ini membuat adik-adik kita, diri kita bisa lebih bersemangat kembali tatkala memecahkan sebuah permasalahan atau menghadapi sebuah masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ke-10 ini keterampilan menata sebuah emosi kakak, ini adalah kreatif dan adaptif atau adaptasi. Sangat diperlukan untuk adik-adik dan diri kita kakak terkait dengan adaptasi, karena kita ini kadang-kadang lain lingkungan, sudah lain cara corak kita berkomunikasi kakak. Untuk itu perlu kita berikan pemahaman-pemahaman kepada anak-anak kita di siaga, kepada adik-adik kita di tingkat penggalang, penegak, dan pandega, ini dalam rangka beradaptasi, sehingga ini nanti biar tidak dikatakan anak-anak kita itu sembrono, anak-anak kita itu biar tidak dikatakan tidak punya unggah-ungguh dan lain sebagainya. Kalau tahu ya dengan situasi, bisa beradaptasi, bagaimana bertutur kata dengan temannya, bagaimana berbicara dengan orang tua, dengan gurunya. Kalau anak-anak adik-adik kita itu sudah bisa beradaptasi, insya Allah adik-adik kita itu tidak akan melanggar aturan atau norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kepada calon-calon pembina yang saat ini mengikuti kursus, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan penataan emosi ini bisa dituangkan, bisa diterapkan kepada diri kita secara pribadi ya, dan juga kepada adik-adik kita di gugus depan masing-masing. Kakakku sekalian, untuk kegiatan keterampilan yang selanjutnya yang juga penting disampaikan adalah terkait dengan sosial. Kepramukaan kakak sekalian ini sangat identik sekali dengan kegiatan-kegiatan sosial yang seringkali dilaksanakan oleh pramuka kepada masyarakat. Dan kegiatan sosial ini tentunya muncul atau timbul karena dorongan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kita melihat masyarakat kita itu sangat membutuhkan terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan itu, sehingga muncullah dorongan untuk kita berbuat sosial. Dan ini juga perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita di gugus depan. Kita memberikan pembelajaran-pembelajaran terkait dengan sosial, sehingga tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi bisa berbagi kepada orang lain. Untuk kegiatan sosial ini yang perlu kita sampaikan, yang pertama itu ya misalkan terkait dengan kegiatan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini perlu diajarkan kepada adik-adik kita, karena seringkali
kita atau adik-adik ini berkegiatan di tempat terbuka, ya kadang-kadang jauh dari keluarga, jauh dari rumah, dari lingkungan, jauh dari rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Untuk itu pembekalan seperti ini sangat perlu sekali kita sampaikan kepada adik-adik kita di gugus depan kakak. Yang terkait dengan kegiatan P3K ini, misalkan kegiatan kesehatan lapangan. Seringkali kita berkegiatan di lapangan itu menjumpai adik-adik kita itu kadang-kadang terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan kakak. Namanya anak-anak, namanya adik-adik itu kadang bermain dengan temannya, kadang tidak bisa menjaga keselamatan dirinya. Ini terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bagaimana cara mengatasi di dalam kesehatan lapangan itu. Ini perlu kita beri pembelajaran P3K, bagaimana cara mengobati, membalut, membuat tandu dan lain sebagainya. Ini sangat perlu sekali kita berikan pengalaman, kita berikan pembelajaran materi kepada adik-adik kita di gugus depan ini kakak, sehingga adik-adik akan terbekali dengan ilmu P3K ini, sehingga dalam menghadapi sebuah tantangan di luar kegiatan di rumah ini akan siap dan bisa menyelesaikannya. Dan yang berikutnya masih terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan itu, termasuk materi di dalamnya adalah dapur umum. Dapur umum ini perlu disampaikan, perlu diberikan pembelajaran kepada adik-adik kita bagaimana cara memasak yang sederhana mungkin, yang penting bisa memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan regunya, kebutuhan sangganya, sehingga mencukupi kebutuhan ini tidak selalu menggantungkan kepada orang lain. Karena kadang kita kegiatan jauh dari warung, ya, jauh dari restoran, dari pasar, sehingga kita membawa perbekalan mentah. Ini tatkala berkegiatan kita bisa memberikan pembelajaran memasak di kegiatan lapangan atau acara berkemah. Terus yang berikutnya lagi ini terkait dengan evakuasi kakak. Mengapa evakuasi ini juga masuk di kegiatan sosial? Karena apa? Kadang-kadang tatkala ada satu hal kejadian yang amat sangat rawan, mendadak, emergensi. Nah, ini evakuasi sangat perlu sekali. Kalau adik-adik tidak pernah kita beri pembelajaran ini, maka akan bingung. Ya, tatkala misalkan terjadi kecelakaan, ini harus bagaimana ini? Apa cuma berkerumun, dilihat begitu saja, atau hanya ditangani bagaimana? Lah ini kalau kita sudah tahu, jadi evakuasi ini diantaranya adalah tatkala ada sesuatu hal yang terjadi, misalkan kecelakaan atau sesuatu hal yang terjadi yang tidak diinginkan, kita segera mungkin mengevakuasi kemana, kita harus membawa kemana, kita harus mengantarkan, sehingga satu permasalahan itu akan segera mungkin teratasi. Dan yang berikutnya lagi masih terkait dengan P3K ini adalah kegiatan SAR. Kegiatan SAR ini juga perlu kita sampaikan kakak sekalian, yaitu membantu teman, membantu orang lain. Nah, ini perlu disampaikan karena tanpa ilmu SAR, tanpa ilmu kita membantu seperti di lapangan itu, kalau tidak ada ilmunya, kadang-kadang kita niatnya membantu tapi kadang-kadang malah menjadi korban. Nah, ini jangan sampai adik-adik kita terjadi hal yang seperti itu, dan ini seringkali terjadi. Kita melihat di media-media, di berita televisi dan lainnya, maunya membantu temannya terhanyut misalkan di sungai. Seharusnya ada cara bagaimana cara mengatasi, membantu seperti itu, tapi ternyata malah menjadi korban. Nah, ini jangan sampai
terjadi kepada diri kita dan juga kepada adik-adik kita. Kakakku sekalian, peserta kursus mahir dasar yang selalu saya banggakan dan selalu saya harapkan nantinya lebih semangat setelah kegiatan ini selesai. Masih di tema keterampilan sosial itu adalah kesehatan masyarakat. Selain dari P3K yang sudah saya sampaikan kakak, ini ada keterampilan sosial juga yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Ini yang perlu kita sampaikan adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kesehatan masyarakat. Ini perlu kita sampaikan kakak. Dan mungkin nanti dalam rangka narakarya ini bisa kakak angkat ya terkait dengan kesehatan masyarakat itu, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Dengan COVID-19 ini kita harus selalu menjaga kesehatan masyarakat. Kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Tatkala kita berada di luar sana ya, berkerumun dengan masyarakat kita, berinteraksi dengan lingkungan. Ini harus benar-benar kita sampaikan terkait dengan kesehatan masyarakat. Untuk itu monggo kakak-kakak sekalian bersosialisasi terkait dengan kesehatan ini di lingkungan masing-masing. Nantinya setelah kegiatan KMD selesai. Untuk kesehatan masyarakat yang berikutnya ini monggo perlu adanya sebuah kegiatan kerja bakti kakak. Mungkin kapan waktunya silakan kakak-kakak mengadakan kegiatan yaitu kerja bakti bersama, mungkin per kelompok monggo diagendakan kapan, apa pas hari Sabtu Minggu tatap muka atau bagaimana, silakan dijadwalkan, kalau perlu konsultasi dan koordinasi dengan panitia sehingga ini nanti kegiatan KMD ini juga lebih kiprah kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tahu bagaimana kegiatan-kegiatan kepramukaan yang dilakukan kepada masyarakat. Selain itu monggo diadakan mungkin kegiatan sosialisasi di masyarakat itu, mungkin kegiatan olahraga ya, berbagai olahraga dilakukan, bersepeda, senam, bulu tangkis atau voli dan lain sebagainya. Ini juga terkait dengan kesehatan masyarakat. Untuk itu seorang gerakan pramuka atau seorang pramuka harus mengambil bagian dari ini semua di masa-masa pandemi seperti ini. Kakak sekalian, dari apa yang saya sampaikan ini nanti mohon kakak-kakak mencermati bersama ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih di keterampilan sosial kakak, ini ada pengamanan masyarakat. Bagaimana pengamanan masyarakat ini pula kita sampaikan kepada adik-adik kita, kepada diri kita untuk membuat satu pengetahuan agar tatkala terjadi sesuatu hal ya, bencana atau yang lainnya, ini kita bisa mengatasinya. Di antaranya adalah yang perlu kita pelajari adalah terkait TKP, tempat kejadian perkara. Tatkala ada kejadian perkara dimanapun juga, nah ini mohon adik-adik perlu dibekali bagaimana mengamati lingkungannya, bagaimana mengamankan di TKP itu dan sebagainya. Dan mungkin hal yang membidangi ini adalah dari pihak kepolisian atau Saka Bayangkara. Ini mungkin tatkala kakak-kakak berkegiatan di gugus depan, ini bisa minta bantuan kepada adik-adik atau kakak-kakak yang ada di Saka Bayangkara untuk memberikan satu materi terkait dengan TKP ini. Kakak sekalian, yang berikutnya ini adalah untuk pemadam kebakaran. Kadang-kadang kita disiapkan sebuah alat di sekolahan, disiapkan sebuah alat pemadam ini di sebuah instansi, tapi tatkala kita tidak berlatih, maka kadang kita tidak bisa untuk menggunakannya, sehingga ini merupakan hanya seolah-olah sebagai pajangan saja ya, tabung pemadam ini.
tapi ini perlu kita berlatih ya. Dan tentunya yang bisa memberikan sebuah pelatihan ini ya petugas dari pemadam kebakaran yang sudah terlatih, yang sudah seringkali menggunakan alat ini atau mengatasi hal-hal yang ada di lingkungan. Karena seringkali tatkala terjadi kebakaran itu baru kadang 1 jam, 2 jam tenaga kebakaran pemadam itu baru nyampe. Sehingga dalam rangka mengatasi hal-hal yang seperti ini, mengatasi secara dini sebelum petugas itu datang, kita seorang pramuka itu dibekali untuk pengamanan masyarakat itu bisa mengatasi hal-hal yang seperti itu ya. Diharapkan bahwasanya kebakaran yang kecil jangan sampai meluap menjadi yang besar. Dan untuk pengamanan masyarakat berikutnya adalah terkait dengan konservasi tanah. Kalau sekalian, konservasi tanah ini sangat dipentingkan sekali untuk lingkungan, untuk diri kita, untuk masyarakat. Karena dengan adanya tanah yang subur, tanah yang bisa dimanfaatkan, ini akan menghasilkan sebuah hasil dari tanaman, dari buah-buahan dan lain sebagainya. Dengan konservasi tanah ini diharapkan kita kakak-kakak bisa memanfaatkan lingkungan kita sekitar. Dan yang keempat adalah terkait pengamanan masyarakat adalah tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga ini pula juga harus disampaikan kepada adik-adik kita kakak, karena dalam rangka mencukupi kebutuhan obat ini kadang-kadang kita tidak harus mengandalkan di apotik atau dari rumah sakit, puskesmas, dokter dan lainnya. Tatkala persediaan itu berkegiatan habis, maka apa yang bisa kita lakukan? Mungkin tanaman obat keluarga ini salah satu langkah pengganti ya, dari obat-obat yang secara medis yang kita siapkan untuk adik-adik kita. Kakak-kakakku sekalian, peserta kursus Mahir Dasar 2020 yang senantiasa diberkati, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk keterampilan kepramukaan yang berikutnya, ini yang sangat amat penting juga, ini adalah pengetahuan dan penghayatan tentang bela negara. Mengapa pengetahuan dan penghayatan tentang bela negara ini termasuk salah satu keterampilan kepramukaan yang harus diajarkan kepada diri kita, kepada adik-adik kita atau kepada gerakan pramuka. Karena dengan bela negara ini harapannya kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang seperti kita ketahui bahwasanya negara kita yang berbentuk kepulauan-kepulauan ini agar tetap satu menyatu, yang pernah dituangkan oleh pemuda-pemuda kita, yaitu dengan terkenal sumpahnya adalah Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ini harapannya apa? Menginginkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini terjaga kedaulatannya, terjaga keamanannya, terjaga budayanya, sehingga kita bisa berkehidupan, kita bisa menjalankan kegiatan di negara tercinta ini dalam keadaan aman, tentram, damai, sentosa. Sehingga harapannya adalah seorang gerakan pramuka, seorang diri kita bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan NKRI harga mati. Kakak-kakakku sekalian yang kami banggakan, pada kesempatan ini sekali lagi saya mengingatkan, monggo kita jangan bosan-bosan selalu memberikan pengertian, memberikan keilmuan kepada adik-adik kita di dalam berkegiatan di gerakan pramuka. Untuk keterampilan dan selanjutnya ini ya, keterampilan kepramukaan yang
akan saya sampaikan ini adalah yang terakhir ini kayaknya, terintelektual manajerial. Ini juga sangat diperlukan kakak karena terkait dengan merencanakan dan mengelola kegiatan sehingga mencapai sebuah kesuksesan. Karena dalam kegiatan, entah itu ada kegiatan basar, kegiatan LT lomba tingkat, kegiatan jambore, kegiatan kepenegaan dan lain sebagainya, ini tanpa keilmuan intelektual atau manajerial, ini jangan diharap kegiatan itu nanti akan bisa sukses atau bisa tercapai. Untuk itu kita juga perlu memberikan bekal kepada adik-adik kita di gerakan pramuka ini agar dapat merencanakan atau mengelola kegiatan sehingga mencapai sebuah kegiatan dan kesuksesan. Dan diantaranya yang harus kita pahami di dalam keterampilan intelektual manajerial ini adalah yang pertama, yaitu kepemimpinan. Mengapa kita memberikan keilmuan terkait dengan kepemimpinan, kakak? Karena bagaimana kepemimpinan ini dalam rangka menata, ya, merencanakan, mengelola kegiatan ini dibutuhkan seorang pemimpin, dan pemimpin itu harus memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang cukup, ya. Di antaranya adalah yang pernah dituangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, 3 pilar di situ, yaitu ing ngarsa asun tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Ini salah satu yang dituangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara terkait dengan kepemimpinan. Untuk itu seorang pemimpin itu ya di depan harus bisa memberikan sebuah contoh, di tengah-tengah ikmadya mangun karso, di tengah-tengah memberikan sebuah semangat, dan tuturi handayani di belakang memberikan sebuah dorongan kepada anggotanya. Yang kedua yaitu perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan kegiatan. Agar kegiatan kita sukses itu memang harus dengan perencanaan yang cukup matang, program yang cukup maksimal, dan pelaksanaan kegiatan yang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diprogramkan. Yang ketiga yaitu terkait dengan administrasi. Administrasi ini sangat menentukan juga kakak terkait dengan manajerial, karena dengan administrasi yang baik, tertata, maka segala sesuatu hal di dalam merencanakan berkegiatan ini akan teratasi. Sehingga dengan administrasi yang baik ini juga akan memudahkan di dalam menata atau berkegiatan selama itu direncanakan oleh kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Dan yang keempat adalah yang mempengaruhi atau yang membuat itu kegiatan menjadi sukses, itu yang keempat adalah hubungan antar insani atau relasi. Ini juga sangat diperlukan karena dengan relasi ini maka kegiatan yang diharapkan bisa mencapai kesuksesan. Seperti halnya contoh yaitu kegiatan kursus mahir dasar ini. Tidak mungkin kegiatan ini hanya ditangani oleh panitia saja, ini salah satu contoh, tapi masih membutuhkan elemen-elemen lain atau relasi-relasi lain. Contohnya adalah seperti dari pihak kecamatan, dari pihak desa, dari pihak gugus depan, dari pihak peserta, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwasanya hubungan antar insani atau relasi ini juga sangat menentukan di dalam manajerial merencanakan, mengelola kegiatan sehingga mencapai sebuah kesuksesan. Dan yang kelima adalah penyusunan pelaporan. Jadi setelah berkegiatan itu harus disusun pelaporannya sebagai pertanggungjawabannya, sehingga kalau pertanggungjawaban ini disusun dengan rapi, maka siapapun akan memberikan sebuah kepercayaan kepada diri kita dalam rangka berkegiatan, karena berkegiatan itu pasti menggunakan dana yang cukup besar. Untuk itu pertanggungjawaban ini sangat
penting sekali di dalam pembuatan penyusuran pelaporan. Kakak-kakakku sekalian, peserta kursus yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kegiatan masih ada lagi nih, yaitu terkait keterampilan kepramukaan ini adalah fisik atau kinestetik ya. Jadi kegiatan fisik kinestetik ini adalah bekal dalam mengatasi sebuah tantangan atau rintangan kakak. Ini sangat perlu diberikan kepada adik-adik kita. Apa itu? Di antaranya adalah kegiatan tali temali. Monggo, karena seringkali berkemah, seringkali mendirikan tenda, membuat tandu, membuat pionaring, ini tali temali, mohon diajarkan kepada adik-adik kita. Yang berikutnya terkait dengan kinestetik ini, fisik adalah bagaimana cara membaca peta dan kompas tatkala berkegiatan di lapangan, berkegiatan di alam terbuka. Dan berikutnya adalah kita berikan yaitu bagaimana cara memberikan isyarat atau sandi, karena kalau sudah di alam terbuka, misalkan di hutan, dalam rangka kita misalkan survival dan lainnya, ini sangat diperlukan sekali untuk adik-adik kita, untuk diri kita, memberikan sebuah syarat atau sandi. Karena dengan itu maka tantangan-tantangan dan rintangan yang terjadi, yang kita hadapi, semua akan bisa kita hadapi dengan baik, akan terselesaikan dengan baik. Kakak-kakak, untuk keterampilan berikutnya adalah keterampilan mengenal alam. Keterampilan mengenal alam ini juga adik-adik kita perlu tahu, perlu bisa, perlu mengerti ya. Karena tanda-tanda alam itu kalau kita tidak memahami, ini juga sangat berbahaya untuk diri kita di dalam berkegiatan di luar atau di lapangan. Yang pertama, contoh saja misalkan terkait dengan matahari. Kalau misalkan matahari tidak muncul, redup, ini berarti mau hujan, berarti harus menyediakan perlengkapan-perlengkapan yang berkepentingan dengan itu. Misalkan yang kedua terkait dengan bintang. Tatkala malam hari kita tidak tahu arah di kegiatan di alam terbuka, dengan perbintangan itu kita bisa menunjukkan sebuah arah mata angin ya, sehingga kita tidak akan kesasar kemana-mana. Dengan arah mata angin itu diharapkan langkah kita, tujuan kita akan tetap menuju kepada tujuan yang diharapkan. Yang ketiga adalah kaitan dengan hewan atau hewan di alam terbuka. Ini juga perlu kita memahami tatkala berkegiatan di alam terbuka, seperti halnya bagaimana suara ular di malam hari, suara katak, jangkrik, suara harimau dan lain sebagainya, suara hewan buas dan lain sebagainya. Ini tatkala berkegiatan kita harus tahu ya, harus mengerti, sehingga kita bisa mencegah sesuatu hal yang terjadi itu biar tidak membahayakan kepada diri kita dan diri adik-adik kita tatkala kegiatan di alam terbuka. Dan berikutnya kabut ini juga begitu. Tatkala ada kabut tebal bagaimana, ada kabut tipis bagaimana dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh saja kakak terkait dengan pengenalan alam semesta yang kadang-kadang seringkali kita jumpai tatkala kita berkegiatan di lapangan. Kakakku sekalian, materi demi materi yang saya sampaikan ini mudah-mudahan membawa sebuah pengetahuan baru atau menambah wawasan baru. Yang sudah bisa ya alhamdulillah, yang sudah mahir syukur alhamdulillah. Ini mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat, dan yang belum bisa ini mohon yang belum bisa ini bisa menimba ilmu kepada yang sudah mahir. Yang sudah mahir juga begitu, bisa kedok tular kepada yang lainnya. Harapannya adalah monggo dengan hasil kursus mahir dasar di tahun ini, mudah-mudahan ilmu yang diberikan
yang sedikit ini yang saya sampaikan kepada kakak sekalian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir ini kakak, monggo saya memberikan sebuah tugas-tugas biar kita belajar bersama. Itu yang pertama adalah masing-masing peserta meresum materi saya ya yang saya sampaikan tadi, ragam keterampilan ini dengan tulisan tangan. Yang diharapkan adalah tatkala kakak menulis dengan tangan berarti kakak sudah mempelajari, kakak sudah membaca, sehingga harapannya kakak mengerti dan bisa melaksanakannya. Yang kedua, saya mohon masing-masing kelompok ini membuat video tentang ragam keterampilan. Ya, masing-masing kelompok ini membuat satu kegiatan sesuai dengan golongannya. Yang siaga juga kegiatan siaga, penggalang juga demikian, penegak pandega juga kegiatan yang ada di penegak pandega. Ini bisa nanti membuat video tatkala kegiatan di lapangan atau ada jeda-jeda waktu-waktu longgar sebelum kegiatan KMD berakhir. Ini monggo, harapannya pula ini bisa nanti ditularkan mungkin lewat media YouTube atau Facebook atau yang lainnya untuk macam-macam kegiatan ini, sehingga salah satu kegiatan ini bisa mewarnai kegiatan kursus mahir dasar yang kita laksanakan secara online di Korwil 3 tahun 2020. Yang ketiga, sebelum membuat video ini tentunya adalah diharapkan kakak membuat konsep terlebih dahulu. Konsep ini diantaranya adalah memenuhi kebutuhan, yaitu seperti halnya judul kegiatannya keterampilan itu apa ya. Yang kedua, bahan alat kegiatan keterampilannya apa, cara pelaksanaan kegiatan keterampilan ini bagaimana, dan manfaat dari tujuan hasil kegiatan keterampilan itu apa saja. Ini perlu dituangkan dalam sebuah konsep sehingga tidak hanya video dilihat begitu saja, tapi tahu kronologi atau hal-hal yang sangat utama, langkah-langkah yang sangat utama juga yang sangat penting yang perlu disampaikan kepada siapapun yang melihat video tersebut. Dan waktu kegiatan maksimal berdurasi 10 menit saja, saya kira sudah cukup. Dan tugas ini mohon nanti pada waktu tatap muka atau sebelum kegiatan KMD berakhir ini bisa selesai. Terima kasih kakak-kakakku sekalian. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati kakak sekalian. Apa yang saya sampaikan tatkala ini saya keliru, ada kesalahan, sekali lagi saya mohon maaf. Dan mohon ini juga ditularkan kepada adik-adik untuk materi sebagai pembekalan kakak dalam rangka mengikuti kegiatan KMD. Terima kasih dan selamat berkarya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.